Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Ibu berharap kalian semuanya selalu sehat serta tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan materi pada kalian, yaitu tentang pembagian pecahan. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, lanjut Ibu ke contoh pada yang pertama, yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ya. Perhatikan anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contohnya. Ya, di situ 6 sebagai bilangan asli, sedangkan 2/3 sebagai pecahan biasanya. Ya, perhatikan di situ 6 dibagi 2/3. Perhatikan, Ibu akan menjelaskan pembahasannya di sini. 6 dibagi 2/3. Perhatikan anak-anak, bilangan aslinya kita tuliskan. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan biasanya kita balik, ya, jadi 2/3 menjadi 3/2. Selanjutnya perhatikan di sini, bilangan aslinya kita kalikan dengan pembilang. Jadi 6 dikali 3 18 per penyebutnya 2. Jadi 18 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 9. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan hapus papan tulisnya. Ibu akan memberikan contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan yang lainnya, ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Perhatikan contohnya di situ. 4 kita bagi dengan 2, 4/5. Ya, perhatikan di sini. Angka 4 kita tuliskan, tanda bagi kita turunkan. Nah, pecahan campuran ini, ya, pecahan yang ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya 2 dikali 5 ditambah dengan 4. Ya. 2 kali 5 10 ditambah 4 14, sehingga menjadi 14/5. Nah, perhatikan. Kalau sudah, di sini 4 kita turunkan. Tanda bagi kita ubah tanda kali. Pecahan berikutnya kita balik menjadi 5/14, ya. Kalau sudah, pembilang kita kalikan dengan pembilang. Maaf, di sini pembilang 4 kita kalikan dengan 5. 4 ini sebagai bilangan asli, maka pembilangnya 4, ya. Kalau untuk penyebutnya 1, ya. Jadi karena angka 1 tidak perlu kita tuliskan. Jadi di sini angka 4 kita kalikan dengan 5, hasilnya 20/14. Nah, perhatikan, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Jadi di sini kita bagi 20 dibagi 14. Maka hasil yang mendekati adalah angka 1, ya. 1 kali 14 hasilnya 14. Kemudian kita kurangkan 0 dikurangi 4, nggak bisa ngambil angka di depannya. Sini diambil 1, tinggal 1, satunya kita taruh di sini. Sehingga 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Nah, angka 6 ini kita taruh sebagai pembilang. Nah, kemudian per penyebutnya 14. Sehingga 6/14 itu merupakan pecahan campuran dari 20/14, ya. Jadi sini kita tuliskan di sini 6/14. Perhatikan di sini 6/14.
Masih kita sederhanakan, yaitu dengan menggunakan FPB. Ini angkanya 1 kita tulis dulu, kemudian 6/14. Di sini FPB-nya ketemu 2. Masih ingat ya cara mencari FPB? Kalau sudah, sini hasilnya 1. 6 dibagi 2, 3, per 14 dibagi 2, 7. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya? Ya, mudah-mudahan dengan melihat penjelasan Ibu, kalian bisa paham semuanya. Oke, sekarang untuk membahas contoh yang berikutnya, Ibu akan menghapus papan tulisnya dulu. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Itu tentang pembagian 2 pecahan biasa. Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan di sini. 3/4 dibagi 2/5. Dibagi dengan 2/5. Perhatikan di sini 3/4-nya sebagai pecahan yang pertama tetap. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan berikutnya dibalik. Nah, di sini menjadi 5/2. Kalau sudah dengan cara yang sama, pembilang kali pembilang di sini ya. Kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. 3 kali 5, 15. Per 4 kali 2, 8. Karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah dulu ke dalam pecahan campuran, yaitu caranya dengan menggunakan pembagian ya. Perhatikan. 15 dibagi 8, maka hasil yang mendekati adalah 1. 1 dikali 8 hasilnya 8 ya. Kita kurangkan, 15 dikurangi 8 hasilnya 7. 7 kita taruh sebagai pembilang pada pecahan campurannya ya. Jadi 15/8 kalau diubah ke dalam pecahan campuran hasilnya adalah 1/7/8. Oke, ini adalah contoh yang ketiga. Baiklah anak-anak, Ibu hapus dulu. Nanti kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Karena pada dasarnya belajar matematika itu sangat mudah. Asal kalian belajar dengan tekun, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan ya. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Perhatikan di sini contohnya yang akan Ibu berikan. 3/7 dibagi 1/2/5. 3/7 kita tuliskan dulu di bawahnya. Perhatikan, karena di sini adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Maka tanda baginya tetap kita tuliskan dulu tanda bagi ya. Kemudian ini dengan cara yang sama kita kali, kemudian dengan atas ditambah. 1 kali 5, 5. Kita tambah dengan 2, maka hasilnya adalah 7/5 ya. Perhatikan, 3/7 kita turunkan. Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Pecahan berikutnya dibalik ya, menjadi 5/7. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 5, 15. Per 7 kali 7, 49. Perhatikan anak-anak, karena di sini pembilangnya lebih kecil dan kebetulan di sini 15 dan 49 itu sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi kita nggak perlu lagi menyederhanakan lagi karena di sini FPB ketemu 1. Jadi kalau dibagi dengan angka 1 ya hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya.
Jadi ini sudah merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke? Dicatat dulu ya anak-anak. Lanjut ke pembagian berikutnya, yaitu mengenai pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. Ya, perhatikan di situ ya anak-anak. 7/8 dibagi 0,5. 7/8 dibagi 0,5. Jadi di sini untuk mempermudah kalian menghitung, pecahan desimalnya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Perhatikan, karena di sini adalah satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Sehingga 0,5 kita ubah ke dalam pecahan biasa, hasilnya adalah 5/10. Kita tuliskan lagi di sini 7/8 dikali 10/5. Perhatikan di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Di sini ketemu 7 kali 10 70 per 8 kali 5 40. Ya. Sama seperti sebelumnya tadi ya. 70/40, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke dalam pecahan desimal ya kali ini anak-anak ya, karena tadi operasinya adalah pecahan biasa dibagi pecahan desimal, maka bentuknya kita ubah ke dalam pecahan desimal. Caranya sama dengan menggunakan pembagian di sini. 70 kita bagi dengan 40. Maka hasil yang mendekati adalah 1. 1 kali 40 hasilnya 40. Kita kurangkan 0 dikurangi 0, 0. 7 dikurangi 4, 3. Perhatikan, 30 kita bagi dengan 40, maka kurang ya anak-anak ya. Maka kita memberi bantuan koma di atas, sementara angka 30 kita beri bantuan 0 ya. Kalau sudah sini ketemu 300, kita bagi dengan 40, maka angka yang mendekati adalah angka 7. 40 dikali 7 hasilnya 280. Kita kurangkan 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 8 nggak bisa ngambil angka di depannya. Ini tinggal 2, satunya taruh di samping angka 0. Sehingga 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Karena di sini 20 dibagi dengan 40 nggak cukup, maka kita beri bantuan 0 di sampingnya. Sehingga menjadi 200. 200 kita bagi dengan 40, maka hasil yang tepat adalah 5. Kita tuliskan hasilnya di sini. 40 kali 5 itu hasilnya 200. Nah, angkanya habis anak-anak ya. Kalau sudah selesai, maka hasilnya adalah angka yang di atas ini. Jadi 70/40 kita ubah ke dalam pecahan desimal adalah 1,75. Nah, bagaimana anak-anak? Lebih paham lagi ya? Sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kalian sudah mulai bisa memahami ya. Oke, kita lanjut ke pecahan berikutnya. Oke, kita kembali ke pembahasan berikutnya mengenai pembagian pecahan, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan di situ. 7/8 kita bagi dengan 0,5. Ya, perhatikan anak-anak, 7/8 kita tuliskan di bawahnya. Kemudian tanda bagi kita tuliskan tanda bagi dulu ya anak-anak. Kenapa tidak bisa langsung kali? Enggak, karena ini kita perlu merubah pecahan desimalnya dulu ya. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Karena ini satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jadi 0,5 kita ubah ke dalam pecahan biasa, hasilnya adalah 5/10. Nah, kalau sudah
sama-sama menjadi pecahan biasa, baru nanti kita ubah 7/8, tanda bagi kita ubah jadi kali. Pecahan berikutnya ini kita balik menjadi 10/5. Nah, sudah menjadi perkalian sekarang. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 10, 70. Per 8 kali 5, 40. Nah, perhatikan. 70/40. Hasilnya akan kita ubah ke dalam pecahan desimal ya. Ini kebetulan 70-nya itu sebagai pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita bagi di sini 70 dibagi 40. Hasil yang mendekati adalah angka 1. 1 dibagi 40 hasilnya 40. Nah, kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 7 dikurangi 4, 3. 30 dibagi dengan 40, nggak cukup. Maka di sini kita beri bantuan koma, samping angka 30 beri bantuan 0. 300 kita bagi dengan 70, maka hasil yang mendekati adalah angka 7 ya. Oke, 7 kali 40. Ada yang tahu? Iya, benar, 280 ya. Perhatikan di sini. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8 tidak cukup, maka kita ngambil angka di sini. 3 dikurangi 1, 2. 10 dikurangi 8, maka hasilnya 2. Nah, di sini 20 kita bagi dengan 40. Nggak cukup, maka diberi bantuan 0 di sampingnya. Sehingga menjadi 200 dibagi dengan 40. Hasil yang tepat yaitu angka 5 ya. Bagus, angka 5. Sudah 5 kali 40 200. Kalau sudah ketemu angka 0 di sini, maka selesai membaginya. Sehingga 70/40 kalau kita ubah ke dalam pecahan desimal hasilnya adalah 1,75. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham ya? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan berikutnya yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. 2/5 dibagi 1,5. 2/5 dibagi 1,5. Perhatikan anak-anak, karena ini pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12/5. Kita bagi dengan, perhatikan di sini masih satu angka di belakang koma. Karena ini depannya ada angka 1, maka membacanya adalah 15/10. Kalau sudah, baru di sini akan kita hitung 12/5 dikali, tanda baginya ubah kali, kemudian pecahan berikutnya dibalik, 10/15 ya. Kita hitung di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 12 dikali dengan 10 ya. Jadi hasilnya adalah 120 per 15 kali 5 hasilnya 75. Ya, di sini kita akan mengubah ke dalam pecahan campuran. 120 kita bagi dengan 75. Hasil yang mendekati adalah angka 1 ya. 1 dikali 75 hasilnya 75. Kemudian kita kurangkan, ini 0 dikurangi 5 nggak bisa, ngambil di depannya 1. Kemudian satunya taruh di belakangnya angka 2. Jadi sini 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian 11 dikurangi 7 hasilnya 4. 45 dibagi dengan 75 nggak cukup, maka kita beri bantuan atas koma
sampingnya angka 5 diberi bantuan angka 0. Nah, di sini ketemu 450. Kalau kita bagi dengan 75, hasilnya adalah 6 ya. Kalau kalian bingung boleh menggunakan cara kelipatan anak-anak ya. Jadi 75 di sini ditambah lagi dengan 75, 150, ditambah lagi 75, 225, tambah lagi 300. Kemudian di sini tambah lagi 375, tambah lagi 75, ketemu 450. Perhatikan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah baris ke-6. Kita taruh di sini 6. Angka yang dilingkari taruh di bawah. Nah, sehingga 120 dibagi dengan 75, kita ubah ke dalam pecahan desimal, hasilnya adalah 1,6. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Perhatikan anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan persen dan sebaliknya. Perhatikan contohnya di sini. 3/4 kita bagi dengan 25%. Dibagi 25% ya. Perhatikan di sini 3/4 kita bagi dengan 25/100 ya. Perhatikan di sini 3/4 tanda bagi diubah jadi kali, pecahan berikutnya dibalik ya menjadi 100/25. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 100 kali 3 atau 3 kali 100 hasilnya 300 per 25 kali 4 ya, atau 4 kali 25 maka hasilnya adalah 100. Perhatikan anak-anak, karena kali ini kita mengoperasikan pecahan biasa dengan persen, maka kita akan mengubah hasilnya ke dalam bentuk persen. Ada yang masih ingat persen itu artinya apa? Ya, bagus. Persen itu artinya per 100 ya anak-anak. Perhatikan di sini penyebutnya sudah 100. Jadi kita tinggal menulis pembilangnya. Pembilangnya adalah 300. Sehingga hasilnya 300/100 sama dengan 300%. Mudah kan anak-anak ya? Nah, jadi kalau memang pada saat ibu menjelaskan, kemudian kalian memperhatikan dengan baik, kemudian mencoba setiap latihan-latihan yang akan ibu berikan, insya Allah dalam waktu sebentar maka kalian akan paham dan mengerti enaknya atau mudahnya ternyata matematika itu ya. Matematika itu hal yang sangat mudah ya anak-anak ya. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pembagian pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya. Perhatikan contoh yang akan ibu berikan di sini. 2,5 dibagi 50%. Pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa. 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. 5/2. Dibagi dengan 50%. Tadi masih ada yang ingat ya? Iya, persen itu artinya per 100. Sehingga 50% sama dengan 50/100. Perhatikan sini 5/2 kita turunkan. Tanda bagi diubah menjadi kali, pecahan berikutnya dibalik. Ya, perhatikan di sini. 5 kali 100. Hasilnya adalah 500 ya anak-anak ya. Per 2 kali 50 nilainya 100. Sama seperti tadi ya, ternyata di sini penyebutnya sudah penyebut 100. Jadi kita tinggal menuliskan
pembilangnya saja. Jadi 500 per 100 nilainya adalah 500%. Ya. Bagaimana? Semakin paham dan semakin mudah, ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kali ini kita bahas tentang pembagian pecahan desimal. Jadi dua-duanya merupakan pecahan desimal. Perhatikan contohnya di situ 1,2 kita bagi dengan 0,8 ya. Untuk cara yang lebih mudah, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Satu angka di belakang koma tadi artinya per berapa? Ya, per 10 ya. Sehingga di sini 12 per 10 dibagi dengan 8 per 10. Sama dengan 12 per 10 kita turunkan. Tanda bagi kita ubah kali. Pecahan berikutnya dibalik. Perhatikan di sini. 12 kali 10, 120 per 10 kali 8, 80. Sama dengan, perhatikan di sini masing-masing punya angka 0. Jadi kalian boleh mencoret ya, atau istilahnya seharusnya itu membagi dengan angka 10. Tapi kalau gini untuk mempermudah enggak apa-apa, kita coret aja 0. Nah, sehingga menjadi 12 per 8. Baru kita bagi. 12 dibagi 8. 12 bagi 8, hasil yang dekat adalah angka 1 ya, angka 1. Kita kalikan 8, hasilnya berapa? Ya, 8 ya. 12 dikurangi 8, maka hasilnya berapa? Oke, 4 ya. 4 dibagi 8 nggak bisa, kita beri bantuan koma dan angka 0 di sampingnya angka 4. 40 dibagi 8, maka hasil yang tepat adalah angka 5 ya. 5 kali 8, 40. Ya. Sini 12 per 8 kita ubah ke dalam pecahan desimal, hasilnya adalah 1,5. Oke, bagaimana anak-anak? Asik ya belajar matematika itu? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya anak-anak. Ya, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pembagian pecahan desimal sebanyak 3 bilangan ya. Jadi tiga-tiganya merupakan pecahan desimal ya. 2,55 kita bagi dengan 0,5, kita bagi lagi dengan 0,4 ya. Perhatikan. Semuanya kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Perhatikan di sini. 2 angka di belakang koma. Berarti penyebutnya berapa anak-anak? Kalau 1 angka tadi kan penyebutnya 10. Berarti kalau 2 angka penyebutnya berapa? Iya, 100 ya anak-anak ya, bukan 20. Ingat ya. Per 100 kalau 2 angka di belakang koma. Jadi sehingga kita tuliskan 255 per 100 dibagi 5 per 10 dibagi 4 per 10. Perhatikan anak-anak, kalau ada bilangan desimal ya, atau beberapa bilangan desimal, kemudian kita bagi, maka kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, maka pecahan yang pertama selalu tetap ya. Jadi ini 255 per 100. Nah, perhatikan, ini tanda ini diubah jadi apa? Ya, betul, kali. Ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah. Kita balik ya di sini. 10 per 5. Kita kali dengan 10 per 4. Perhatikan anak-anak di sini. Jadi kalau kalian mengalihkan sebuah bilangan dengan angka 10, maka cara cepat kalian tinggal menambahkan nolnya aja ya. Jadi kali lagi dengan 10, maka tambah lagi nolnya. Sehingga di sini 255 tambah 0 di sini, tambah 0 lagi 1 per. Nah,
Nih 100 dikali 5, 500 ya. 500 kita kalikan dengan 4. Jadi di sini 500 dikali 4. 4 kali 0, 0. Ingat ya anak-anak ya. 4 dikali 0 itu hasilnya 0, bukan 4. Ini yang kalian kadang sering lupa ya. Jadi bilangan berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0 ya. Kemudian sini lagi 4 kali 0, 0. 4 kali 5, 20. Nah, sehingga 500 dikali 4 hasilnya 2000. Kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk mempermudah menghitung, perhatikan, pembilang dan penyebut sama-sama memiliki angka 0 ya. Kita coret dulu dari belakang. Nah, ini coret, ini juga coret. Oh, ternyata 0-nya masih. Kita coret lagi. Ya. Ini maaf, ini tadi kurang 1 ya anak-anak ya. 0-nya. Lah, gini. Sehingga angkanya tinggal 255 kita bagi dengan 20. Oke. Nah, sekarang kita bagi, karena kita kan akan mengubahnya ya menjadi bilangan itu tadi. Ya, 255 akan kita ubah ke dalam pecahan desimal. Perhatikan, hati-hati anak-anak ya. Karena di sini 2 angka di belakang koma. Maka kalau di sini ada berapapun bilangan, tetap kita dari depan mengambil 2 angka. Jadi angka 5 kita tutup. Ya, kita tutup angka 5. Jadi yang kita ambil adalah angka 25. Oh iya, kenapa buku angka 25? Lah iya, karena ini juga 2 angka di belakang koma. Kenapa enggak semuanya? Oh, enggak boleh, karena di sini 25 dibagi 20 itu bisa, ada hasilnya ya. Berapa? 25 dibagi 20 hasil yang mendekati berapa? Oke, 1 ya. Pinter. 1 kali 20 kita taruh di sini. 20. Kita kurangkan. 5 dikurangi 0, hasilnya 5. Karena dia masih memiliki angka, maka kita turunkan lagi. Nah, menjadi 55. 55 dibagi 20. Hasil yang dekat berapa? Bagi yang bingung, maka boleh menggunakan kelipatan. Tentunya kelipatannya diambil dari 20 karena pembaginya adalah bilangan 20 ya. Kita tulis di sini 20, 40, 60. Perhatikan, ini angkanya 55, maka yang boleh diambil adalah 40 ya. Kita lingkari. 40 itu baris keberapa? Ayo hitung. 1, 2. Maka di sini kita tuliskan. Angka 2 kita taruh di atas. Yang dilingkari taruh di bawah. Nah, kita kurangkan. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 5 dikurangi 0 hasilnya 5. Nah, perhatikan anak-anak. Sama-sama 2 angka. Namun di sini 15 kalau dibagi 20 kan tidak cukup ya. Maka kita kasih angka koma di atas, kemudian angka yang 15 diberi bantuan 0. Ya, oke ya. 150 ya. Nah, kita lihat, oh ternyata ini masih kurang ya. Ini tadi kita sampai 60, kita lanjutkan ngitungnya. Ya, sesudah 60, 80. Tambah lagi 100. Tambah lagi 20, 120, tambah lagi 140, tambah lagi 160. Padahal di sini hanya 150. Maka yang boleh diambil yang mana? Oke, yang 140 ya. Kita lingkari, kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, ini adalah baris ke-7. Kita taruh di atas. 140-nya kita taruh di bawahnya. 0 kurangi 0, 0. 5 dikurangi 4, 1. Diberi bantuan 0 di sampingnya. Oke, 100. Lihat di situ, ada enggak ya angka 100? Oh, ada ternyata ya. Pas ya. Kita beri lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di atas. Yang dilingkari taruh di bawah. Habis ya anak-anak. Nah, 100 kurangi 100 habis. Sehingga di sini
255 kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 12,75. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Kali ini adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Perhatikan anak-anak, dalam menyelesaikan soal cerita kalian harus hati-hati, dipahami kalimatnya ya. Perhatikan contohnya. Nah, di situ. Nenek memiliki 12 kg gula pasir. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 3/4 kg, maksudnya di situ 3/4 kg gula ya, maka banyaknya kantong plastik yang diperlukan nenek adalah titik-titik kantong. Perhatikan ya, dalam setiap kalian menyelesaikan soal cerita, satu kalimat dibaca sampai titik, di situ ada apa? Ya, gitu. Perhatikan situ. Nenek memiliki 12 kg gula pasir, maka kita tuliskan dulu angka 12-nya ya. Kilogramnya nggak perlu, nggak apa-apa, nanti aja itu terakhir ya. Kalimat berikutnya. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Perhatikan anak-anak, dimasukkan. Berarti artinya sama dengan dibagi ya. Jadi kalian bayangkan di situ ada 12 kg gula akan ditaruh ke dalam beberapa kantong plastik. Dan setiap kantongnya berisi 3/4 kg gula. Maka di sini sesudah dari kalimat pertama tadi, nenek memiliki 12 kg gula pasir, kita tulis. Kita lanjut ke kalimat berikutnya ya, di situ dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Itu artinya dibagi ya, bukan dikurang ya. Perhatikan. Dibagi. 3/4. Nah, perhatikan di sini. Nah, contoh seperti ini kan sama seperti pertama, contoh yang pertama. Cuman hanya saja yang tadi pertama kan sudah berupa kalimat matematika, sedangkan ini adalah berupa soal cerita ya. Ada yang masih ingat? Iya, pinter. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa ya. Nah, di sini perhatikan bilangan aslinya kita tuliskan tetap. Tanda bagi berubah menjadi kali. Angka pecahan kita balik 3/4 diubah menjadi 4/3. Kalau sudah kita hitung di sini 12 dikali 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Kita tuliskan 48/3. Kita bagi 48 dibagi 3. Perhatikan. Hati-hati ya untuk pembagian. Jangan langsung pakai banyak kelipatan gitu, enggak. Kita lihat dulu. Satu angka di belakang koma. Maka kita juga tutup angkanya supaya satu angka di belakang koma, yaitu angka berapa? Angka 4 yang kita lihat ya. Kita lingkari dulu. Oke. Kemudian pembaginya adalah angka 3. Kita cari kelipatan 3 yang dekat dengan 4 ya. Kita cari di sini. Angka pertama 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Karena ini angka 4, maka yang boleh diambil adalah baris keberapa? Ya, betul, baris yang pertama. Angka 1 kita taruh di sini. Yang dilingkari taruh di bawahnya. Oke. Nah, 4 dikurangi 3 berapa? 1 ya. Angka 8 kita turunkan. Oh, ternyata di sini 18. Dibagi 3. Bagi yang sudah hafal perkalian enak dong, langsung aja jawab ya. Tapi bagaimana dengan yang belum hafal? Kalian boleh menggunakan kelipatan ya anak-anak. Karena belajar matematika itu apapun caranya boleh. Kalau asal cara itu benar, pasti hasilnya benar dong. Tapi kalau caranya salah ya otomatis salah ya. Jadi kita lanjutkan kelipatan 3 sampai 18. Kita lanjut, ini tadi kali 1, kali 2, kali 3. Kalau seandainya kalian nggak hafal, ya tinggal aja nambahkan. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Oke, sudah sama. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi ya.
Jadi kita lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh di sini. Angka 6 taruh di atas. Angka 18 kita taruh di bawah. Nah, selesai. Mudah bukan? Ya. Jadi 48 dibagi 3 adalah hasilnya 16. Demikianlah pembahasan kita kali ini ya anak-anak. Ibu berharap kalian semakin rajin dan semakin bersemangat dalam belajar. Dan kita akan berjumpa lagi di channel yang sama dengan materi-materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.